Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih bab 1 dari buku Mastery Why Deeper Learning. Penulisnya Tony Wagner dan Ulrich Juhl Christensen. Betul. Pertanyaan utamanya, apa sih sebenarnya pembelajaran tuntas atau Mastery Learning itu? Kita bakal pakai kutipan-kutipan kunci dari bab ini ya. Yap. Jadi misi kita kali ini tuh buat ngebongkar inti konsepnya, elemen-elemen pentingnya, dan kenapa sih ini dianggap potensial banget buat ngubah cara kita belajar. Beda gitu dari metode sekolah yang mungkin Anda kenal. Tepat sekali. Dan biar lebih kebayang, mungkin enaknya kita mulai dari cerita nyata aja ya. Cerita yang cukup transformatif ini. Boleh banget. Cerita apa tuh? Coba Anda bayangkan lagi ada di Palo Alto High School di California, tahun 1984. Ada kelas jurnalisme, tapi suasananya, ya terus terang aja agak kurang semangat gitu. Kayak gimana tuh? Siswanya ya duduk aja, ngerjain tugas, bikin koran, 6 halaman. Pakainya mesin tik pula waktu itu. Fokusnya ya ke instruksi guru, siswa nurut aja. Kedengeran familiar nggak buat Anda? Wah, familiar banget sih. Kayaknya banyak dari kita pernah ngalamin situasi kelas kayak gitu ya. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, masuklah seorang guru baru. Namanya Esther Wojcicki. Dia lihat situasi ini dan langsung, kling, dia nangkep masalahnya apa. Oh ya, apa katanya? Dia bilang gini, saya sadar alasan anak-anak ini kok nggak termotivasi ya, karena mereka nggak merasa punya tanggung jawab atas koran itu. Guru sebelumnya tuh pegang kendali penuh. Nah, Wojcicki punya ide yang bisa dibilang radikal waktu itu. Radikal gimana tuh? Bikin penasaran? Dia mau membalikan keadaan. Ada pergeseran kekuasaan gitu. Kuncinya di sini nih. Dia pengen siswanya yang merasa memiliki koran itu. Paham kan? Ah, oke. Jadi bukan cuma sekedar tugas dari guru lagi. Betul, tapi jadi proyek mereka. Nah, ini langsung kena ke inti dari apa yang disebut learner agency. Atau ya agensi pembelajar. Agensi pembelajar? Maksudnya apa tuh? Persisnya bisa dijelasin dikit? Intinya sih, ini soal tingkat kendali, otonomi, sama kuasa yang Anda rasakan sebagai pembelajar dalam proses belajar Anda sendiri. Oke. Coba bandingin sama kondisi awal kelas tadi kan, siswanya pasif, cuma nerima instruksi. Wojcicki ini secara intuitif dia paham, kalau mau bikin semangat belajar nyala, ya harus kasih kendali. Jadi kalau siswanya dilibatkan gitu ya? Iya, pas Anda sebagai siswa merasa terlibat, bisa bikin pilihan yang bermakna buat Anda, punya suara, terus merasa, ini proses belajar gue nih. Nah, disitulah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam mulai tumbuh. Wojcicki yang ngasih kendali itu ke siswa. Mereka disuruh ngeliput, nulis, ngedit, bahkan saling ngasih feedback, saling ngajarin. Dia perannya lebih kayak pembimbing, fasilitator gitu. Tapi korannya, ya tanggung jawab siswa sepenuhnya. Wow, itu lumayan berani ya langkahnya. Ngasih kendali sebesar itu ke anak SMA, terus gimana hasilnya? Berhasil nggak? Hasilnya, wah, fenomenal, beneran. Cuma dalam setahun, jumlah siswa yang daftar program jurnalisme itu langsung berlipat ganda. Serius? Cuma setahun? Iya, dan itu nggak berhenti di situ, terus berkembang. Sekarang programnya itu sampai punya gedung seni media sendiri, gede banget, 25.000 kaki persegi. Wow. Mereka nerbitin koran, namanya The Campanile. Ada versi cetak, ada versi online. Dan yang baca tuh luas banget. Siswa lain, guru, dosen, bahkan komunitas sekitar juga baca. Luar biasa ya pencapaiannya. Tapi, apa ini karena fasilitasnya jadi bagus atau teknologinya jadi canggih gitu? Jangan-jangan itu faktornya. Nah, justru itu dia poinnya. Wojcicki sendiri bilang transformasi ini tuh bukan soal gedung mewah atau komputer paling baru. Bukan itu. Terus apa dong? Dia bilang rahasianya itu adalah passion, gairah. Ditambah lagi ada kolaborasi yang erat banget antar siswa, terus ada rasa kebersamaan, rasa komunitas gitu. Jadi bukan cuma ngelatih skill teknis nulis berita aja, tapi juga ngebangun rasa percaya diri siswa. Dan kayaknya siswanya juga ngerasain hal yang sama ya. Ada kutipan dari beberapa mantan siswanya kan? Adora Zeng, Ujwal Srivastava, Kai VTT. Betul. Mereka semua bilang pengalamannya tuh sangat kreatif, kolaboratif. Si Kai VTT malah bilang,
Kalau guru lain yang nyuruh dia lembur sampai malam gitu, mungkin dia ogah. Tapi karena model belajarnya gini, dia malah ngerasa diberdayakan. Nah, itu dia. Tujuannya jadi bukan ngejar nilai bagus doang, tapi lebih ke menetapkan target sendiri, terus berusaha capai target itu. Benar nggak? Tepat sekali. Ujwal Srivastava tuh nyorotin soal pembelajaran hands-on yang dia dapet. Pengalaman langsung mecahin masalah, komunikasi, kerja tim, tanggung jawab, itu kerasa banget katanya. Terus Adora Zeng, dia ngerasa pengalaman di Dekampen Ile itu benar-benar ngebekelin dia pas masuk ke koran mahasiswa di kampusnya, di Georgetown. Dia jadi siap banget. Nah, ini semua ngerucut ke gagasan kuncinya Wecici soal mastery learning. Apa tuh gagasan kuncinya? Pendekatannya itu harus product-based, berbasis produk. Berbasis produk, maksudnya gimana tuh? Coba jelasin lagi. Artinya gini, Anda tuh nggak cuma duduk manis, dengerin ceramah, nyatet, terus nanti dites hafalannya. Nggak gitu. Oke. Anda dapat pengetahuan, iya. Anda ngembangin berbagai macam keterampilan, nulis, kerja tim, mikir kritis, komunikasi. Tapi semua itu tujuannya buat menghasilkan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa dilihat hasilnya, bisa dinilai kualitasnya, bahkan bisa dibanggain. Kalau di kasus ini, ya, koran yang berkualitas itu. Oke, mulai kebayang nih. Jadi kalau kita tarik lebih luas lagi, apa dong definisi mastery learning atau pembelajaran tuntas ini secara umum? Intinya sih gini, pembelajaran tuntas itu bukan soal ngumpulin nilai bagus atau sekadar memenuhi syarat lulus. Bukan itu fokus utamanya. Terus fokusnya apa? Fokusnya itu memungkinkan Anda benar-benar bisa ngelakuin sesuatu yang penting, sesuatu yang bermakna. Entah itu misalnya nerbangin pesawat, atau ngoperasiin mesin yang rumit di pabrik, atau main cello dengan indah banget, nyetak gol penentu kemenangan tim Anda. Atau bahkan buat anak kecil deh, kemampuan buat ngejak kata demi kata sampai akhirnya dia bisa baca buku cerita favoritnya sendiri, itu juga mastery. Jadi, pembelajaran tuntas itu fokusnya ke pencapaian tujuan yang emang berarti buat Anda, buat keluarga, komunitas, atau bahkan buat tempat kerja Anda nantinya. Aku coba pakai analogi sederhana deh. Mungkin kayak belajar naik sepeda kali ya. Anda kan nggak dianggap lulus pelajaran naik sepeda cuma karena dapat nilai 70 terus udah pindah ke pelajaran lain. Nggak kan? Enggak. Anda bakal terus latihan, jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, sampai akhirnya Anda benar-benar bisa naik sepeda itu dengan lancar. Anda menguasainya secara tuntas. Nah, ini kan kebalikan banget sama model sekolah atau pelatihan kerja yang sering kita temuin. Betul. Di mana kita habisin banyak waktu nyerap teori, terus diuji seberapa banyak yang kita ingat, tapi seringkali nggak benar-benar paham kenapa ini penting atau gimana cara pakainya di dunia nyata. Hasilnya, ya gitu deh, banyak yang cepet lupa begitu ujian selesai. Analogi yang pas banget itu. Dan ini nyentuh 3 aspek penting dalam pendekatan pembelajaran tuntas. Apa aja tuh? Pertama, apa yang perlu Anda pelajari? Jadi pengetahuan kontennya apa? Keterampilan spesifiknya apa aja? Kedua, bagaimana cara terbaik Anda belajar? Kan tiap orang beda-beda ya kecepatannya, gaya belajarnya. Ini perlu disadari. Oke, apa dan bagaimana? Terus yang ketiga? Yang ketiga, dan ini krusial banget, mengapa Anda harus mempelajarinya? Mengapa ini nyambung banget sama learner agency tadi? Ah, iya. Paham tujuan yang jelas, bisa nentuin target sendiri, ngejar sesuatu yang Anda anggap penting atau jadi passion Anda. Ingat siswa Wujiksi tadi kan? Iya, yang bikin koran itu. Motivasi mereka tuh bukan datang dari angka di rapor, tapi dari rasa bangga sama koran yang mereka terbitin buat publik. Mereka punya choice and voice, pilihan dan suara dalam prosesnya. Nah, itu kunci motivasi intrinsik. Buku ini juga nyinggung sedikit ya, walau nanti dibahas lebih dalam di bab 2 katanya. Soal tujuan-tujuan pendidikan yang klasik itu. Kayak persiapan kerja, jadi warga negara yang baik, pengembangan diri. Katanya, tujuan-tujuan ini malah jadi makin penting dan makin susah dicapai di zaman sekarang ya. Iya, betul banget. Kita lihat sendiri kan ada perubahan gede-gedean di dunia kerja. Banyak kerjaan rutin yang mulai digantiin sama otomatisasi sama mesin. Akibatnya apa? Ya butuh tingkat keterampilan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi nggak cukup cuma bisa ngikutin instruksi aja ya? Udah nggak cukup. Karyawan yang paling dicari sekarang tuh yang bisa mecahin masalah secara kreatif, yang bisa mikir kritis, bisa kerja sama tim. Nah, ini nyambung ke konsep 5C yang pernah dikenalin Tony Wagner di buku sebelumnya, The Global Achievement Gap. Itu kan? Tepat. 5C itu, critical thinking, berpikir kritis, communication, komunikasi yang efektif, collaboration, kemampuan kerjasama, creative problem solving, pemecahan masalah kreatif, sama yang kelima, character. Karakter ini luas ya?
Luas, mencakup inisiatif, kegigihan atau grit yang nanti kita bahas juga, disiplin diri, rasa ingin tahu, empati. Nah, argumen utama buku ini tuh ngajarin dan menilai penguasaan 5C ini sekarang jadi lebih penting daripada sekedar ngasih pengetahuan dasar aja. Wah, implikasinya lumayan radikal ya buat sistem sekolah kita sekarang. Berarti kemajuan belajar itu idealnya nggak lagi diukur dari umur atau berapa lama kita duduk di kelas, Tapi dari apa? tapi dari bukti nyata penguasaan keterampilan-keterampilan penting ini, dan juga disposisi atau karakter tadi, yang harusnya terus berkembang seiring waktu. Sebuah gagasan yang kuat banget sih. Dan menariknya nih, kalau kita coba telusuri sejarahnya, ide buat menilai kemahiran berdasarkan kinerja nyata, berdasarkan hasil, itu sebenarnya udah tua banget loh. Oh ya, udah ada dari kapan tuh? Contohnya gimana? Coba bayangin aja masyarakat pemburu pengumpul atau masyarakat agraris zaman dulu banget. Pertanyaan utamanya kan praktis banget ya. Orang ini bisa nggak bikin gerabah yang bagus yang nggak bocor? Dia bisa nggak berburu atau bertani terus bawa pulang makanan cukup buat keluarganya? Iya sih, sangat fungsional ya. Banget. Anak-anak belajar ya langsung dari orang dewasa di sekitar mereka. Ngeliatin, niru, nyoba sendiri. Terus secara bertahap jadi makin bisa, makin ahli ya lewat latihan nyata dan dibimbing langsung. Ukuran dia jelas, kinerjanya gimana, hasilnya apa. Masuk akal banget. Terus ada sistem yang lebih terstruktur nggak setelah masa itu? Ada dong. Mulai sekitar abad ke-11 di Eropa muncul tuh yang namanya sistem gilda atau guild system. Ini kayak asosiasi gitu buat para pengrajin terampil. Tukang kayu, pandai besi, penenun, macam-macam. Tujuannya apa tuh, Gilda? Buat ngelindungin kepentingan ekonomi mereka, sama buat ngejaga standar kualitas produk, biar nggak asal-asalan gitu. Nah, di gilda ini ada tingkatan yang jelas. Tingkatan gimana tuh? Ada apprentices, itu pemagang yang baru belajar. Terus ada journeyman, ini pekerja terampil yang udah bisa kerja mandiri, bisa pindah-pindah tempat kerja. Sampai akhirnya jadi masters, ahli, yang punya bengkel sendiri, bisa ngambil murid juga. Wah, kayak jenjang karir ya? Iya, bisa dibilang gitu. Dan proses naik tingkatnya ini sepenuhnya berdasarkan pembuktian keahlian. Harus bisa nunjukin kalau dia bisa bikin karya yang bagus, yang sesuai standar tinggi gilda. Bahkan kadang ada yang sampai ngalahin gurunya sendiri. Jadi prinsip magang sama penilaian berbasis hasil karya ini udah lama banget ya? Apa jejaknya masih ada sampai sekarang? Kayaknya udah gak ada Gilda lagi kan? Gilda formalnya sih udah pudar ya, apalagi pas revolusi industri. Tapi prinsip magang dan pembuktian penguasaan ini masih kuat banget pengaruhnya. Coba lihat aja pelatihan di banyak bidang keterampilan tangan. Tukang ledeng, montir mobil, teknisi listrik, koki profesional. Itu kan basisnya magang dan praktek langsung sampai benar-benar bisa. Oh iya, bener juga. Bahkan di beberapa jalur profesi yang kerah putih pun polanya mirip. Mahasiswa S1 belajar dasar, terus S2 atau S3 mendalami spesialisasi, sampai akhirnya jadi profesor yang diakui pakar di bidangnya. Atau dokter deh, dari mahasiswa kedokteran, terus jadi dokter residen yang dibimbing intensif banget, sampai akhirnya lulus ujian lisensi dan bisa praktek mandiri. Ujiannya juga seringkali berbasis kinerja ya? Kayak ujian lisan buat disertasi doktor gitu kan? Nah, itu dia. Ujian lisan disertasi di depan para penguji ahli itu kan bentuk penilaian kinerja tingkat tinggi. Benar-benar nguji penguasaan materi dan kemampuan argumentasi. Terus kalau sekarang banyak profesi kan butuh lisensi atau sertifikasi ya? Itu juga bisa dibilang bentuk pembuktian penguasaan dong. Tepat sekali. Dokter, pilot, pengacara, akuntan publik, bahkan profesi kayak ahli kecantikan atau teknisi AC, mereka semua harus bisa nunjukin bukti penguasaan pengetahuan dan keterampilan spesifik buat bisa praktek secara legal dan diakui. Jadi nggak bisa cuma modal ijazah aja ya? Nggak bisa, harus ada bukti konkret bisanya. Dan tren yang lagi naik daun sekarang nih, makin banyak perusahaan pakai sistem badging atau micro-credentials. Itu apa lagi tuh? Itu semacam lencana atau sertifikat digital gitu, buat ngakuin penguasaan keterampilan yang spesifik banget. Misalnya keahlian pakai software tertentu, atau metode analisis data tertentu, sering dipakai buat rekrutmen atau promosi internal. Jadi fokusnya jelas banget ke apa yang bisa Anda lakukan, bukan cuma apa yang pernah Anda pelajarin. Wah, ngomongin lencana, saya jadi ingat sesuatu nih. Masa kecil, lencana pramuka. Jangan-jangan itu juga contoh mastery learning ya? Gak pernah kepikiran loh sebelumnya. Itu contoh yang bagus banget malah.
Justru pramuka itu salah satu pelopornya. Sejak awal abad ke-20 kan, gerakan kepramukaan kayak Scouting Amerika sama Girl Scouts of the USA udah pakai sistem lencana kecakapan atau merit badges. Iya ya, bener. Ada banyak banget jenisnya kan? Betul, bidangnya macam-macam. Keterampilan alam terbuka, olahraga, sains, seni, kewarganegaraan. Nah, buat dapat satu lencana itu, Anda nggak cuma dites pengetahuannya aja, tapi harus mendemonstrasikan keterampilannya, seringkali lewat proyek nyata. Plus, harus nunjukin juga aspek karakternya, kayak tanggung jawab atau kerja sama tim. Bisa kasih contoh yang lebih spesifik nggak? Biar kebayang prosesnya? Bisa dong, misalnya lencana berkemah di Scouting Amerika. Buat dapat lencana ini, anggota pramuka harus belajar dan praktek P3K. Harus bisa navigasi pakai kompas, peta, bahkan GPS. Harus kuasain keterampilan dasar berkemah, kayak pakai kapak yang aman, bikin api, diriin tenda. Nggak cuma teori ya berarti? Jauh dari cuma teori, mereka harus beneran berkemah minimal 20 malam totalnya. Terus harus bisa ngerencanain dan mimpin perjalanan berkemah sendiri selama beberapa hari. Ditambah lagi harus ikut diskusi soal isu-isu penting, kayak kesehatan, keselamatan, konservasi alam, sama kewarganegaraan pas lagi berkemah. Wah, komprehensif banget ya penilaiannya. Iya, dan penilaiannya itu bukan tes sekali jadi, tapi observasi terus-menerus sama pembinanya. Dikasih bimbingan, dikasih kesempatan coba lagi kalau belum berhasil, sampai standarnya benar-benar tercapai. Itu kan inti mastery, penguasaan tuntas. Menarik banget ya. Jadi prosesnya berkelanjutan. Ada kutipan juga dari Dr. Carrie Rockwell, CEO Girl Scouts. Katanya lencana ini nggak cuma bangun kompetensi tapi juga kepercayaan diri. Betul. Di Club Scouts, Jigger ada penghargaan tertinggi namanya Gold Award. Ini lebih gila lagi kayaknya. Anggota harus nemuin masalah di komunitasnya, terus bikin dan pimpin proyek jangka panjang, minimal 80 jam buat ngatasin masalah itu. 80 jam. Wow. Iya, melibatkan perencanaan, mimpin tim, implementasi, evaluasi, dan yang penting harus ada bukti dampak nyatanya. Contoh proyeknya macam-macam. Ada yang bikin database peluang relawan buat anak muda, ada yang bangun kebun komunitas buat bank makanan lokal, ada yang advokasi RUU biar ada produk menstruasi gratis di sekolah, ada juga yang bikin kampanye video soal bahaya nyetir sambil main HP. Ini semua proyek dunia nyata dengan hasil nyata. Persis. Jadi dari contoh Gilda abad pertengahan sampai lencana pramuka modern ini kelihatan banget kan prinsip inti pembelajaran tuntas, fokus ke kinerja nyata, aplikasi praktis, pengembangan skill bertahap sampai benar-benar dikuasai, itu sebenarnya udah ada dan terbukti efektif dalam macam-macam bentuk sepanjang sejarah dan masih relevan banget sampai sekarang. Oke, jadi kita udah lihat nih contoh-contoh konkretnya, akar sejarahnya juga. Keren banget sih. Tapi apa ya, kayak mesin di baliknya gitu. Apa sih elemen psikologis atau mental yang bikin proses penguasaan ini bisa jalan? Buku ini kan nyorot beberapa hal penting tuh. Bener banget. Salah satu fondasi utamanya yang penting banget itu namanya growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ini konsep dari Carol Dweck yang udah terkenal banget. Iya, sering dengar tuh growth mindset. Intinya adalah keyakinan mendasar kalau kemampuan dan kecerdasan kita itu bukan sesuatu yang udah paten, udah tetap dari lahir, tapi bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan yang penting belajar dari kesalahan. Anggap aja kayak otot, kalau dilatih terus kan bisa jadi lebih kuat. Saya ingat ada eksperimen menarik soal ini. Pakai siswa matematika SMA kan ya. Yang didorong buat lihat otak sebagai otot itu ternyata nilainya naik signifikan. Terutama yang awalnya nilainya kurang bagus. Terus, lebih banyak juga yang berani ngambil kelas matematika lanjutan. Nah, itu dia buktinya. Dan ini nyambung banget sama pembelajaran tuntas. Kenapa? Karena asumsi dasarnya itu, semua pembelajar, siapapun itu, bisa berkembang dan bisa mencapai penguasaan. Asal dikasih kesempatan yang pas, latihan yang cukup, sama umpan balik yang ngebangun. Beda sama sistem tradisional ya? Beda banget. Sistem tradisional kan seringnya mungkin nggak sengaja ya, malah berfungsi kayak mesin sortir. Milah-milah mana yang dianggap pinter atau cepat, mana yang kurang atau lambat. Terus yang lambat ini seringkali ketinggalan. Kalau pakai growth mindset, potensinya tuh dilihat ada di setiap orang. Semua bisa tumbuh. Oke, growth mindset. Selain itu, ada lagi nggak elemen mental lain yang penting? Ada lagi yang krusial banget.
dibahas juga di buku ini. Namanya grit Oke. atau kegigihan. Ini konsep dari Angela Duckworth. Grit. Apa tuh grit? Ini bukan sekedar kerja keras biasa atau semangat sesaat ya, tapi kombinasi dari dua hal penting. Passion, yaitu gairah atau komitmen jangka panjang buat ngejar satu tujuan tertentu, sama perseverance, ketekunan, daya juang buat terus maju, meskipun banyak tantangan, banyak kemunduran, banyak gagal. Jadi orang yang punya grit tinggi itu kalau gagal gimana? Mereka cenderung ngelihat kegagalan itu bukan sebagai tanda harus berhenti, tapi sebagai pelajaran berharga, bagian dari proses buat mencapai tujuan mereka. Mereka bangkit lagi, coba lagi. Duckworth juga ngebagi karakter jadi 3 dimensi kan ya? Betul, ada 3 dimensi karakter yang saling terkait dan penting buat dikembangin. Kekuatan hati, strength of heart, contohnya empati, rasa syukur. Terus kekuatan kemauan, strength of will, kayak ketahanan mental, disiplin diri, kontrol diri. Sama kekuatan pikiran, strength of mind, misalnya rasa ingin tahu, keterbukaan sama ide baru. Dan ini bisa dilatih ya? Bukan bawaan lahir aja? Nah, itu poin pentingnya. Ini semua dianggap sebagai keterampilan karakter. Artinya, bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa dikembangkan. Bukan cuma sifat bawaan. Dan ada hubungan timbal balik nih. Kita perlu keterampilan karakter ini supaya bisa efektif ngembangin keterampilan kognitif yang esensial tadi, 5C itu. Berpikir kritis, komunikasi, dan seterusnya. Ada satu lagi nih, bahan penting yang disebut Duckworth sebagai kunci buat grit sama growth mindset. Dan buku ini juga nekenin banget soal ini. Apa tuh? Curiosity. Rasa ingin tahu. Stefan van Hooijdonk dari Global Curiosity Institute malah bilang, rasa ingin tahu itu butuh kesadaran diri sama intensionalitas. Maksudnya, kita perlu proaktif, perlu fokus, perlu disiplin buat terus memupuk rasa ingin tahu kita. Yang menarik soal rasa ingin tahu ini. Gimana tuh? Penelitian dari Alison Gopnik di UC Berkeley kan nunjukin kalau rasa ingin tahu itu sebenarnya dorongan belajar alami manusia yang fundamental banget. Bahkan dari bayi, kita udah kepo banget kan, pengen tahu ini itu. Iya, benar banget. Bayi kan eksplorator ulung ya. Ironisnya, kayak yang disinggung buku ini, sistem sekolah tradisional kita seringkali, mungkin ya, nggak sengaja, malah kayak memadamkan api rasa ingin tahu bawaan ini. Pembelajaran jadi lebih fokus ke ngejar nilai ujian, takut salah jawab, nyari jawaban yang benar menurut guru atau buku. Akibatnya? Iya, akibatnya siswa jadi kurang berani nanya, kenapa begini? Atau gimana kalau dicoba cara lain? Lebih fokus ke dapat jawaban yang udah ada daripada ngajuin pertanyaan sendiri yang orisinil. Dan dampaknya bisa serius loh ini, apalagi kalau kita ngomongin soal inovasi sama kewirausahaan di masa depan. Gimana tuh hubungannya? Ya perusahaan, bahkan negara, yang bisa terus berinovasi kan yang bakal maju, yang stagnan ya bakal ketinggalan. Padahal inovasi itu justru lahir dari apa? Ya dari rasa ingin tahu, dari keberanian nyoba hal baru, dari ngelihat kegagalan itu bukan akhir dunia, tapi bagian dari proses belajar, proses nemuin sesuatu yang baru. Makanya nggak heran ya kalau banyak organisasi besar yang udah mapan justru susah banget buat ngebangun budaya inovasi yang beneran hidup. Bisa jadi karena rasa ingin tahunya udah mulai tumpul di banyak lini. Tapi ada kabar baiknya kok. Apa tuh? Rasa ingin tahu itu sama kayak growth mindset, itu kayak otot. Bisa dilatih lagi, bisa diperkuat lagi. Caranya gimana? Bisa dimulai dari hal-hal simpel, misalnya. Kalau anak atau siswa kita nanya, ya ditanggapin dengan serius. Didorong buat terus nanya. Terus kita ciptain lingkungan belajar yang aman buat mereka bereksplorasi, aman buat bikin kesalahan yang produktif, kesalahan yang jadi bahan belajar. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih dari pembahasan bab 1 ini ya, elemen-elemen kunci dari pembelajaran tuntas itu mencakup, pertama, harus ada tujuan atau produk akhir yang jelas dan bermakna. Betul. Kedua, harus ada learner agency, kendali dan otonomi buat si pembelajar. Ketiga, ada choice and voice, pilihan dan suara buat mereka. Penting itu. Keempat, fokusnya ke latihan yang terarah, deliberate practice. Kelima, harus didukung sama growth mindset, pola pikir bertumbuh. Keenam, butuh grit, kegigihan. Iya. Ketujuh, perlu ada pengembangan keterampilan karakter yang esensial. Dan terakhir, bahan bakar utamanya nih, curiosity, rasa ingin tahu. Benar gitu ya? Lengkap banget. Dan kalau kita sambungin ke gambaran besarnya ya, semua elemen ini tuh kerja bareng. Tujuannya bukan cuma biar Anda dapat nilai bagus atau lulus ujian, bukan cuma itu. Terus apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya jauh lebih gede.
yaitu ngebangun kompetensi sama keterampilan yang benar-benar fungsi, benar-benar kepake, dan bermakna dalam hidup Anda. Ini soal ngebangun fondasi yang kokoh, biar kita semua bisa jadi pembelajar seumur hidup, lifelong learner, supaya Anda dan setiap individu bisa ngejalanin hidup yang lebih terlibat, lebih bermakna, dan punya tujuan yang jelas. Itu sih intinya. Ini bakal dibahas juga tuh tantangan-tantangannya apa aja pas nerapin ini. Sama pendekatan baru buat penilaian. Kan nggak bisa lagi cuma ngandelin tes standar kalau tujuannya mastery. Wah, jadi nggak sabar nunggu pembahasan berikutnya nih. Iya, ini baru pemanasan lah ya. Pengantar buat eksplorasi yang lebih dalam lagi. Gimana caranya kita semua bisa belajar dengan lebih baik, lebih efektif, dan yang pasti lebih bermakna. Oke deh. Terima kasih banyak udah menyimak penjelajahan kita soal dasar-dasar pembelajaran tuntas dari bab 1 buku Mastery Why Deeper Learning hari ini. Mudah-mudahan ya obrolan kita ini ngasih Anda perspektif baru tentang gimana sih proses belajar itu bisa dirancang secara beda, mungkin lebih menantang, iya, tapi juga kayaknya lebih memuaskan ya hasilnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif buat Anda renungkan. Tadi kan kita sempat ngobrolin ya, gimana rasa ingin tahu alami kita itu seringkali kayak kepinggirkan atau ditekan sama sistem, sama kebiasaan seiring waktu. Iya, sayang banget ya. Banget. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa secara sadar mulai sekarang ngelatih lagi otot keingintahuan itu? Entah dalam proses belajar Anda sendiri, atau mungkin pas Anda lagi interaksi sama anak, sama siswa, atau sama tim kerja Anda. Coba deh pikirin, apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba ambil minggu ini? Buat lebih berani nanya, kenapa ya begini? Atau gimana kalau kita coba cara lain aja? Pertanyaan yang bagus banyak buat direnungkan. Sekian dulu ya untuk sesi pendalaman kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.